Assalamualaikum. Sebelumnya jangan lupa di-like dulu ya video ini. Di sini Risma itu bakal ngejelasin tentang hukum kepailitan dan PKPU. PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Di sini Risma ngejelasinnya di dalam PowerPoint yang berikut ini. Kepailitan. Secara umum, pailit merupakan keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifannya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor. Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. R. Sukardono menyampaikan kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan bandel dari orang yang pailit. Kreditur. Kreditur terbagi atas tiga. Yang pertama, kreditur separatis, yaitu kreditur yang telah menguasai jaminan benda berdasarkan mekanisme gadai maupun hipotek, sehingga kreditur mendapatkan jaminan piutangnya akan diselesaikan. Akan tetapi, jika terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut terhadap utangnya, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Yang kedua, kreditur preferen, yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa. Kreditur preferen terbagi dua, yaitu yang pertama kreditur preferen khusus yang diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata. Yang kedua, kreditur preferen umum, yaitu diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata. Yang ketiga, kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang terhadap kreditur konkuren dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain diberikan. Kreditur inilah yang umum melaksanakan prinsip pari passu pro rata parte. Pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitur. Tujuan kepailitan. Untuk mendapatkan pesitaan umum atas seluruh harta kekayaan si debitur disita lalu diberikan untuk kepentingan si kreditur. Maksud dari tujuannya yaitu untuk menjaga sitaan dan eksekusi seorang kreditur atau lebih hasil penjualan kekayaan tersebut yang disebut bandel dibagi sama adil dan setara seluruh debitur. Syarat untuk pailit yaitu dilaporkannya dua orang debitur yang jatuh tempo. Syarat pailit yaitu harus melalui pemutusan pengadilan supaya tidak menimbulkan rekayasa kepailitan. Faktor yang menyebabkan seseorang atau badan usaha dinyatakan pailit. Yang pertama, disebabkan oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang labil atau tidak jelas. Yang kedua, disebabkan oleh kelesuan ekonomi yang dihubungkan dengan rendahnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, ketika keadaan pasar tidak memadai. Keempat, tingkat efisiensi yang rendah, kemampuan masyarakat yang membeli kebutuhan barang-barang rendah. Kelima, usaha yang dikelola secara kekeluargaan yang menyebabkan saling merasa ingin memiliki dan berkuasa. Keenam, adanya faktor kesengajaan dan etika tidak baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sini, PKPU diatur dalam bab ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu dalam pasal 224 sampai 294 Undang-Undang Kepailitan. Maksud dan tujuannya dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditur. Maksudnya, penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Tujuannya untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan menghindari kepailitan. Pengajuan PKPU dilakukan oleh yang pertama, debitur, yang kedua kreditur, yang ketiga Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Yang keempat Badan Pengawas Pasar Modal atau yang disingkat BAPEPAM.
Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kelima, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara atau yang disingkat BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung, terdapat debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkat seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Jenis-jenis PKPU. Yang pertama, PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Yang kedua, PKPU tetap merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditur. Pihak-pihak dalam PKPU. Yang pertama, debitur, yang kedua, kreditur. Kreditur di sini terbagi atas tiga. Yang A, kreditur separatis, yang B, kreditur preferen, yang C, kreditur konkuren. Selanjutnya, yang ketiga, Bank Indonesia, yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal, yang kelima, Menteri Keuangan, yang keenam, Hakim Pengawas, ketujuh, pengurus, kedelapan, panitia kreditur, yang kesembilan, ahli. Berakhirnya PKPU. Yang pertama, atas permintaan hakim pengawas. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditur. Yang ketiga, atas prakarsa pengadilan niaga dalam hal A. Debitur, selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dan melakukan terhadap hartanya debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Yang B. Debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Yang C. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. D. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Atau yang E. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Yang terakhir yaitu contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh kasus dari PT Asia Paper Mills, yaitu produsen kertas dan plastik kemasan PT Asia Paper Mills telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2017, yaitu Asia Paper Mills menyisakan total utang senilai 568 miliar kepada krediturnya. Salah satunya utang ke Bank Mandiri dengan nilai 370,64 miliar. Jadi itu tadi penjelasan tentang hukum kepailitan dan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang serta contoh kasusnya. Terima kasih. Jadi itu tadi pembahasan mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Buat teman-teman yang udah nge-like video ini, yang udah nonton video ini, makasih banyak ya. Dan Risma ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.